Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga untuk Anda pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini saya Pangeran Arsyad Ihsanul Haq dapat kembali menyapa Anda dalam program BUMN Berakhlak Warisan untuk Negeri. Reputasi pemimpin dan juga seluruh jajarannya merupakan kunci kesuksesan dari badan usaha milik negara. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir melalui Surat Edaran Menteri BUMN pada tanggal 1 Juli tahun 2020, bahwasanya setiap perusahaan plat merah wajib mengimplementasikan simbol transformasi akhlak dalam lingkungan BUMN dan harus menjadikannya sebagai nilai inti atau core value. Dan kita ketahui bahwasanya akhlak adalah sebuah singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan saat ini kita telah bersama dengan Direktur Human Capital dan Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Bapak Bob Tiasika Ananta, yang akan berbagi informasi yang menarik seputar BUMN berakhlak di lingkungan BNI. Namun sebelum kita masuk kepada pembicaraan lebih dalam, kita akan saksikan terlebih dahulu profil dari Bapak Bob Tiasika Ananta sebagai Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI. Selamat menyaksikan. Saya Bob Tiasika Ananta dan saya adalah Direktur Human Capital dan Kepatuhan Bank Negara Indonesia. Setiap pagi, sebagai insan yang kemudian merasa perlu informasi, saya selalu menyempatkan diri untuk membaca headline, baik itu koran maupun media digital. Selain itu, juga bagian untuk membangun diri bahwa performance culture, maka setiap pagi saya juga melihat dashboard untuk performance financial bank serta wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab saya, dan hal itu menjadikan satu habit, kebiasaan, dan bahkan kemudian sudah menjadi satu kebutuhan bagi saya. Saya itu dulu lulusan kuliah dari Universitas Gadjah Mada Jogja, Fakultas Ekonomi, kemudian lanjut dengan ambil MBA di University of Oregon, dan kemudian secara karir mungkin diawali sebagai tenaga pengajar, dosen, kemudian masuk ke industri keuangan, mulai dari pasar modal, dan kemudian end up di perbankan, which is kemudian saya berkarir di BNI sejak tahun 96. Jadi saya masuk tahun 96 itu direkrut sebagai, pada saat itu disebut dengan CCRM, Corporate and Correspondent Banking Relationship Manager. Pada saat itu BNI merekrut tenaga middle management untuk coba di-expose, ditempatkan di pasar internasional. Dan saya berkarir terus di international banking itu sampai tahun 2003 saya ditugaskan di BNI London, kemudian kembali 2008 saya kemudian ditugaskan sebagai GM Hong Kong, dan kembali dan di international banking sampai dengan 2011. Setelah itu senior VP 2011 saya kemudian ditugaskan untuk melead divisi perencanaan atau strategic planning division, which is itu merupakan area untuk bertanggung jawab terhadap bagaimana perencanaan Bank BNI ke depan. Nah, setelah itu di 2015 saya mendapatkan amanah baru, join menjadi board member gitu. Tetapi seperti halnya setiap manusia itu harus mendapat tantangan dan challenge baru, tidak selalu berada di comfort zone. Pada saat saya diangkat menjadi BOD member, itu pertama kali saya sebagai direktur operation dan IT. Sebetulnya saya sama sekali nggak punya background IT. Tapi kembali lagi bahwa orang itu harus selalu bertumbuh, orang itu harus selalu develop, dan kemudian tidak selesai belajar itu dengan posisi yang ada,
Maka pada saat saya harus menerima tanggung jawab itu, maka saya harus belajar dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya. 2016 Direktur Perencanaan dan Operation sebelum saya menjadi board, karena saya sekitar 4 tahun memang melit divisi perencanaan. Kemudian sampai 2018 saya kemudian ditugaskan, diberi tanggung jawab untuk sebagai Direktur Manajemen Risiko. Kembali lagi suatu hal yang kemudian saya tahu sih dalam konteks keseharian untuk mengambil keputusan-keputusan di sisi konteks kredit, tetapi sekarang menjadi fokus untuk memanage risiko manajemen secara keseluruhan. Kemudian di 2019 saya kembali ditugaskan ke kampung halaman, yaitu menjadi Direktur Treasury Internasional, tapi hanya selama 6 bulan. Tetapi di 2020, mungkin di periode kedua saya menjadi anggota board, itu saya mendapatkan satu tugas yang totally area baru buat saya, yaitu saya menjadi Direktur Human Capital and Compliance, Direktur Kepatuhan dan Human Capital. Kira-kira secara singkat itu perjalanan karir saya. Baik pemirsa Tawaf TV, baru saja kita saksikan video profil dari Bapak Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI. Dan pada hari ini telah bersama kita dan kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Bob. Selamat siang Mas Pangeran. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga terus diberikan kesehatan untuk menjalankan amanah sebagai direktur dari dari BNI ini. Amin. Amin. Terima kasih. Dan pada kesempatan hari ini Bapak Bob, kita akan berbicara tentang BUMN berakhlak di lingkungan BNI, tentang apa, bagaimana, dan apa usaha-usaha dalam menerapkan akhlak itu. Tapi sebelumnya Bapak Bob, saya ingin lebih tahu dulu dan mengajak pemirsa mengenal lebih dekat dengan BNI, karena ini adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1946 dan juga menjadi perusahaan komersil bank milik Republik Indonesia. Dan tentu dari perjalanan yang sangat panjang itu, tentu dan bisa survive sampai saat ini, Bank BNI telah menjelma jadi bank yang sangat besar. Saya ingin tahu sebenarnya berapa total aset yang dimiliki oleh BNI dan sejauh mana dia telah memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Baik, terima kasih Mas Pangeran. Hingga kuartal 1 2021, alhamdulillah aset BNI itu telah mencapai lebih dari 862 triliun. Dengan penyaluran kredit sekitar 559 triliun dan dana pihak ketiga yang terkumpul itu 638 triliun. Di antara aset bank di Indonesia, mungkin kita salah satu bank terbesar top 5-nya. Ya. Selain di dalam negeri, BNI itu juga beroperasi di luar negeri. Kita memiliki 7 kantor cabang luar negeri di 6 negara, ya, yaitu di Singapura, Hong Kong, Jepang itu kita ada 2, satu di Tokyo dan satu di Osaka, New York di Amerika Serikat, London di Inggris, serta Seoul di Korea Selatan, yang menjembatani kebutuhan ekspansi nasabah domestik ke global ataupun sebaliknya. Dalam 5 tahun terakhir, BNI itu telah berkontribusi kepada pendapatan negara sekitar 46,7 triliun, yaitu ini terdiri dari pembayaran pajak sebesar 35,6 triliun, pembayaran dividen sebesar 11,2 triliun. Walaupun pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan laba pada tahun 2020, BNI tetap berkontribusi demi pembangunan negara dengan tetap menyetorkan pajak sebesar 6,3 triliun. Di sisi lain, pandemi telah menjadi akselerator transformasi digital BNI, atau saya sering menyebutnya adalah dia sebagai Chief Transformation buat digital BNI. Layanan perbankan digital amatlah dibutuhkan di saat seperti ini, di mana masyarakat mengurangi mobilitasnya, termasuk untuk keperluan bertransaksi. Ya. Untuk nasabah perorangan, BNI telah menyediakan aplikasi BNI Mobile Banking yang dapat digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus ke kantor cabang atau ke mesin ATM. Selain transfer uang, BNI Mobile Banking telah memiliki fitur biometrik login
artinya login dengan face atau dengan sidik jari. Pembukaan rekening secara digital dengan fitur pengenalan wajah atau face recognition. Juga kemudian peminjaman dana, pengelolaan tagihan kartu kredit, pengembangan e-wallet hingga pengembangan QR payment. Sedangkan bagi nasabah institusi atau perusahaan, BNI memiliki yang kita sebut BNI Direct yang memberikan kemudahan untuk pengelolaan keuangan perusahaan-perusahaan dengan fitur payment management, collection management, liquidity management, value chain management, hingga open banking solution. Selain itu, BNI telah memiliki lebih dari 154.000 agen 46 di seluruh Indonesia hingga ke pelosok daerah. Kehadiran agen 46 menjadikan perpanjangan tangan BNI untuk melakukan literasi keuangan, mulai dari membuka rekening tabungan, melakukan transaksi setoran tunai, serta berbagai pembayaran dan pemberian pengajuan KUR. Karena kita sadari semua bahwa baru 34% dari masyarakat Indonesia ini yang bankable. Jadi memang mungkin membutuhkan satu approach yang sifatnya tidak harus hadir secara fisik cabang, tetapi melalui agen-agen 46. Baik. Gitu kira-kira. Wah, sangat menarik sekali. Tadi kita sampaikan berarti ada 820 triliun asetnya. 826 telah menyalurkan 520 triliun. Dan yang sangat menarik tentu para pemirsa, di tengah pandemi COVID, apa yang dilakukan BNI dalam masuk kepada dunia digital, yaitu mengurangi interaksi ya, kontak fisik. Mungkin orang harus datang ke ATM dulu. Betul. Untuk dia bisa untuk transfer atau dia ke teller bank. Dengan disiapkannya BNI Mobile Banking ini memberikan kemudahan tanpa harus melakukan kontak fisik. Yep. Dan dia bisa melakukannya hanya dari rumah saja. Dan tentu ini menarik Pak, karena kita berbicara tentang pandemi COVID-19, pasti tahun lalu telah memberikan dampak pada ekonomi Indonesia. Dan saat ini kita sudah bisa melihat ada pemulihan ekonomi Indonesia. Bagaimana Bapak melihat tren penyaluran kredit dari BNI pada awal tahun ini Pak? Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali nih Mas Pangeran. Selama pandemi, kami telah melakukan penyesuaian pada komposisi portfolio kredit sebagai upaya untuk membangun portfolio berisiko rendah sehingga dapat meminimalkan potensi kredit bermasalah atau kita sebut loan at risk di kemudian hari. Oleh karena itu, kami memfokuskan pertumbuhan kredit BNI itu pada segmen korporasi, terutama kepada pemain-pemain besar di industrinya. Segmen konsumer juga kami tetap fokuskan, tapi terutama pada kredit yang berbasis payroll dan juga segmen kecil terutama KUR. Terkait dengan pertumbuhan kredit di segmen korporasi, bauran portfolio kredit itu dapat tumbuh pada korporasi swasta yang merupakan top tier di sektor industrinya, terutama yang belum menjadi nasabah BNI tentunya. BNI tersebut tercerminkan pada total kredit yang disalurkan hingga kuartal 1 2021, di mana dibandingkan dengan posisi Desember 2020 atau Q on Q growth-nya, ekspansi bisnis kepada korporasi swasta, pemain-pemain besar di sektor industri, manufaktur kimia, infrastruktur jalan tol, dan bisnis telekomunikasi. Ekspansi kredit pada sektor-sektor prioritas tersebut menyumbangkan pertumbuhan kredit dari segmen korporasi sebesar 4,3% selama Q1 ini. Jadi Q on Q-nya itu 4,3%. Ke depan kami akan terus fokus pada pencapaian kinerja yang sustain untuk jangka panjang seiring dengan pemulihan ekonomi. Dengan bekal adanya permintaan pada Q1 2021 lalu, kami berharap sektor-sektor yang mencatatkan kinerja positif akan terus menjanjikan untuk tumbuh. Antara lain seperti subsektor kesehatan dan energi terbarukan. Ya, kira-kira itu mungkin ya. Baik, berarti memang sudah ada angin segar insya Allah untuk menyambut pemulihan kembali ekonomi Indonesia. Bapak, tadi kalau kita berbicara bahwasanya BNI itu sudah ada sejak tahun 46, setahun setelah kemerdekaan kita, dan terus survive sampai saat ini dan tetap menjadi perusahaan besar sampai masuk dalam top 5 dalam perbankan Indonesia. Tentu itu tidak terjadi dengan sendirinya. Harus ada nilai-nilai dan strategi yang membuat dia tetap bisa survive.
sebenarnya nilai apa yang dipegang teguh oleh perusahaan ini, BNI, sehingga bisa tetap eksis dan terus berkembang sampai saat ini, Pak? Yep. Oke, BNI itu adalah merupakan bank pertama yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia yang lahir 75 tahun yang lalu, yaitu 1946. Artinya kami suka menyebutkan bahwa BNI ini adalah anak kandung negeri. Pada saat Indonesia merdeka, setahun kemudian lahirlah Bank BNI. Nah, BNI memiliki belief atau dasar keyakinan yang kita sebut adalah swadharma bakti negara, yang berarti bahwa seluruh aspek perusahaan termasuk segenap BNI High Movers atau insan BNI memiliki keinginan tinggi untuk memajukan perusahaan dan berbakti kepada negara. Hal ini mungkin tercermin juga dari selama 75 tahun ini perjalanannya BNI selalu menjadi pelopor begitu ya. Mungkin dulu pada saat BNI lahir itu tahun 46, ORI, uang Republik Indonesia yang mencetak pertama itu waktu itu BNI. Sebelum kemudian salah satu unitnya itu kemudian menjadi bank sentral sekarang, yaitu Bank Indonesia. Dan BNI sebagai pelopor memang kemudian terus berinovasi. Ada beberapa contoh dalam perjalanan BNI yang memang mungkin menjadi salah satu pelopor sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia. Mungkin kita tahun 63 memiliki Bank Apung yang kemudian beredar karena kita tahu negara kita kelautan dan disambungkan oleh air. Kita juga melayani melalui kapal-kapal pada saat itu. Kemudian juga mungkin Bank Nasional yang pertama kali buka di cabang luar negeri. Cabang luar negeri yang pertama dibuka itu Singapura tahun 1955. Bahkan Singapurnya belum merdeka pada saat itu. Kemudian bank pemerintah yang pertama IPO, Go Public itu tahun 96. Nah, termasuk kemudian beberapa saat sampai sekarang bahwa kita BNI juga memiliki BNI Sonic. Ini merupakan tadi karena transformasi menuju digital gitu, yang merupakan aplikasi pembukaan rekening digital pertama di Indonesia. Karena BNI berkewajiban untuk berbakti dan berkontribusi terhadap negara, maka spirit atau mentalitas atau value berbakti itu yang kemudian mendorong BNI untuk selalu berinovasi dan mempelopori berbagai macam perubahan. Kira-kira itu mungkin, Mas Pangeran. Berarti visi untuk terus berbakti kepada negara melalui sektor perbankan di BNI itulah yang membuat para orang yang terlibat dalam BNI itu untuk terus memajukan BNI, karena ketika BNI dimajukan otomatis juga dia berkontribusi terhadap negara Indonesia. Baik, para pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada, tentu akan ada banyak lagi informasi menarik lainnya yang akan kita bahas bersama Bapak Bob sebagai Direktur Human Capital dan juga Kepatuhan BNI. Jangan kemana-mana, akan kita saksikan setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi dalam BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri, bersama saya Pangeran Arsyad Ihsanul Haq dan juga bersama kita semua Bapak Bob Tiasika Ananta sebagai Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI. Nah, tadi kalau kita sudah membahas tentang BNI dan sejarahnya dan sejarah panjangnya. Nah, sekarang pasti setiap perusahaan, apalagi ketika dia ingin berbakti kepada Indonesia, berusaha untuk memberikan legacy yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia bukan hanya saat ini tapi juga pada saat-saat yang akan datang. Nah, Bapak Bob, menarik ini. Sebenarnya apa strategi-strategi yang dilakukan Bapak sebagai direktur di BNI untuk memberikan warisan ataupun legacy bagi bangsa Indonesia melalui BNI? Oke. Ya, ini bukan hanya saya sebagai direktur tapi sebagai semua board member dan juga kemudian kepada seluruh senior dan pendiri BNI pada saat itu, bahwa BNI ini sebagai salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia ini sangat concern terhadap strategi untuk memberikan legacy terbaik bagi masyarakat dan negara. Salah satu contoh konkret yang telah kami lakukan adalah implementasi BNI Go Green
melalui penyaluran CSR untuk gerakan reboisasi dan penghijauan serta full support untuk gerakan penanggulangan permasalahan sampah di Indonesia. Kita mungkin go green itu sejak 10 tahun, 12 tahun yang lalu, kira-kira seperti itu. Dengan kemudian kita punya membangun hutan kota, juga kemudian sekarang sejak 3 tahun lalu ada tabungan sampah gitu. Itu membangun satu concern terhadap hal-hal yang terkait dengan sustainability dan kemudian jangka panjang. Hal ini terus kami lakukan sebagai legacy untuk kehidupan generasi penerus Indonesia di masa yang akan datang. Bentuk nyata lain yang kami implementasikan adalah strategi sustainability financing. BNI ini salah satu first mover di antara, kalau nggak salah ada 8 institusi sebagai first mover untuk melakukan green financing atau sustainability financing, dan ini sejalan dengan gerakan pengurangan emisi karbon dunia yang selaras dengan keputusan United Nations atau Messenger of Peace. Karena kita sadari dengan sepenuhnya bahwa not only profit, tapi kita harus dengan prinsip 3P, profit, people, planet. Itu yang kemudian menjadi perhatian kita dan sebagai legacy yang ingin kita tinggalkan untuk masa datang. Betul. Yep. Baik, itu pasti sangat penting, apalagi Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, Pak ya. Jadi dengan Go Green ini dari BNI bisa untuk melestarikan dan terus merawat Indonesia untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik bagi generasi setelah kita. Bapak, kalau kita berbicara tentang BUMN berakhlak, tadi akhlak itu sendiri sebagaimana disampaikan oleh Bapak Erick Thohir itu punya singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Tentu Bapak berinteraksi dengan orang yang bukan hanya satu, dan juga punya potensi dan juga potensi konflik tentunya. Nah, sebenarnya apa sih Pak kalau dari akhlak itu, yang 7 itu, apa yang paling penting untuk diterapkan dan dijunjung tinggi sehingga bisa untuk pengembangan tim? Nah, bagaimana menjaga tim itu tetap termotivasi dan juga tetap solid? Oke. Kalau menurut hemat saya, seluruh values akhlak ini adalah merupakan satu kesatuan. Jadi tidak ada salah satu yang penting di antara yang lain. Itu karena merupakan satu kesatuan. Akhlak merupakan cycle yang saling berhubungan atau terhubung, mulai dari value amanah yang mencerminkan integritas individu, dan ini ditaruh di nomor 1 karena ini sangat penting. Bukan berarti lebih penting dari yang lainnya, tapi ini yang memang kemudian sangat penting. Kemudian yang kedua, value kompeten yang mencerminkan performance. Jadi para BUMN itu orientasinya performance, artinya juga profesional, which is menyumbangkan yang terbaik buat perusahaannya. Yang ketiga adalah value harmonis, ini yang mencerminkan good teamwork. There is no I on teamwork, yang ada us. Nggak ada kemudian satu orang yang kemudian bisa menjadikan sesuatu itu semua menjadi hebat. Harus ada kemudian teamwork. Kemudian value loyal yang mencerminkan dedikasi. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita kemudian juga bisa mengedepankan kepentingan yang untuk lebih besar lagi. Kalau kemudian kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, kepentingan negara di atas kepentingan perusahaan, itu yang menjadi poin dari kemudian loyal. Dan kemudian value adaptif, ini yang mencerminkan terus berinovasi. Agile, artinya bahwa memang kita itu di era saat sekarang, apalagi nih ya, VUCA yang volatile, uncertain, complex, dan ambigu. Adaptif itu kemudian memang harus menjadi satu yang value yang kemudian kita miliki. Dan yang terakhir adalah kolaboratif yang mencerminkan good sinergi. Seluruhnya apabila diterapkan oleh para BNI High Movers, karena insan-insan BNI kita menyebutkannya adalah BNI High Movers nih, ini akan memberikan impact positif bagi kemajuan perusahaan. Baik, ternyata memang
dari akhlak itu semuanya adalah sangat penting dan itu yang selama ini diterapkan di BNI, Pak ya. Betul. Baiklah para pemirsa Tawaf TV, tentu masih banyak lagi pembahasan menarik yang akan kita ulas bersama Bapak Bob. Tapi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di BUMN Berakhlak. Terima kasih pemirsa Tawaf TV, tetap menyaksikan BUMN Berakhlak, warisan untuk negeri. Baik, tadi Bapak kalau kita bicara tentang nilai-nilai akhlak yang telah Bapak sampaikan, ada hal yang menarik bagi saya, terutama di zaman yang penuh dengan kompetisi atau mungkin orang ingin berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dan ingin mencari tantangan atau pengalaman yang baru. Bagaimana Bapak sebagai Direktur Human Capital dan kepatuhan di BNI itu bisa menjaga dan terus menjaga loyalitas dari para pegawai di BNI? Oke. Seperti halnya dalam sebuah pasangan, saya melihat bahwa employee dan employer ini adalah seperti sebuah pasangan, gitu ya. Loyalitas tinggi itu terbentuk jika pegawai merasa perusahaannya tuh care dan sayang terhadap mereka. Oleh karena itu, strategi yang BNI ambil untuk memanage loyalitas pegawai itu fokus pada aspek caring terhadap pegawai. Kita punya employee value proposition-nya itu adalah berkontribusi, belajar, dan bertumbuh. Nah, ini dimulai dari menyusun strategi remunerasi terbaik. Kemudian sistem talent development yang align dengan karir aspirasi pegawai, performance measurement yang objektif, hingga penerapan work-life balance yang mendukung pegawai dapat meraih kebahagiaan di kantor dan di rumah. Maka di beberapa tempat working station kita juga disediakan tempat-tempat untuk nge-gym, untuk juga kemudian kalau ibu menyusui juga ada area-area untuk musik gitu agar ada tercipta work-life balance. Nah, hal-hal ini secara konsisten BNI lakukan sehingga kita mengharapkan dan kita yakini akan bisa memicu loyalitas pegawai BNI meningkat setiap tahunnya. Baik, berarti para pegawai ini bukan hanya dituntut untuk memberi dan berkontribusi bagi BNI, tapi juga dari direksi BNI ini memberikan perhatian juga dan mereka tahu bahwasanya ada reward yang dilakukan secara objektif, Pak ya, yang akan mereka capai terhadap performanya. Dan tentu Bapak menarik, pasti di BNI ini ada orang dengan berbagai karakter dan juga berbagai latar belakang, Pak. Ada yang lulusan dari Indonesia, ada yang lulusan dari luar negeri, yang pasti satu sama lain punya visi, satu sama lain tuh punya pandangan bagaimana memajukan BNI, dan itu dalam hal positif. Mungkin juga ada hal-hal lainnya. Nah, itu bagaimana Bapak potensi itu bisa Bapak menjadikan harmonis dan juga mereka bisa berkolaborasi antara satu sama lainnya, Pak? Oke. Sejujurnya perbedaan yang ada dalam satu tim, apalagi ini terkait dengan menyangkut ide atau inovasi, itu merupakan good value yang harus kita bangun dalam satu organisasi. Karena hal tersebut merupakan sinyal bahwa organisasi kaya akan keanekaragaman resources. Tugas kita sebagai pemimpin, nah ini role dari leader nih ya. Tugas sebagai pemimpin adalah menggali seluruh ide-ide yang ada dari masing-masing anggota tim dan melakukan brainstorming kepada segenap anggota tim bahwa kepentingan perusahaan, nah ini yang harus ditekankan, kepentingan perusahaan itu di atas segalanya. Bukan kemudian satu tim dengan tim lain siapa pemenangnya dalam arti kemudian tidak berorientasi terhadap goal perusahaan. Semuanya harus kemudian difokuskan untuk kepentingan perusahaan. Sehingga
dengan mengedepankan atau mengutamakan kepentingan perusahaan ini, itu akan menciptakan situasi atau keharusan untuk berkolaborasi, mencari ide terbaik untuk kemajuan perusahaan. Hal ini dapat menjadi satu step awal dalam membangun tim yang harmonis dan kolaboratif, which is itu part of dari core value akhlak tadi. Karena segenap anggota tim telah aware pentingnya good teamwork. Iya, berarti there is no I, but there is only us yang ada di BNI ini. Ya, apalagi pasti, saya kayak yakin ini perusahaan sebesar ini pasti ini orang pinter semua dalam sini, dan bagaimana Bapak sebagai direktur lah yang bisa mengelola itu sehingga harmonis dan juga kolaboratif. Baik, ini baru saja kita dengarkan dan banyak informasi menarik yang kita ketahui. Tentunya masih banyak lagi informasi yang akan kita terima dari Bapak Bob. Tentunya setelah pariwara berikut ini, tetap bersama kami di BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri. Kembali lagi di BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri. Pak Bob, tadi saya banyak dapat inspirasi dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Bapak tentu dalam menjalankan perusahaan itu pasti banyak sekali masalah-masalah yang muncul ataupun potensi masalah yang akan muncul di kemudian hari. Nah, dalam memajukan perusahaan ini bagaimana Bapak strateginya untuk mengatasi hidden problem yang ada di BNI ini, Pak? Oke. Berdasarkan pengalaman saya selama berkarir di BNI dan sekarang punya tanggung jawab sebagai top manajemen, seringkali masalah yang timbul di permukaan itu hanya sebagian kecil dari masalah besar yang ada. Kita sebut kayak fenomena gunung es, iceberg. So as a leader gitu, saya sering atau kemudian para leader itu harus sering kali terjun langsung ke lapangan melalui bincang-bincang, atau ya kemudian kalau Ramadan kita suka ada namanya safari Ramadan gitu, atau inspeksi untuk berdialog langsung dengan pegawai. Hal ini para leader perlu lakukan agar bisa mendapatkan insight yang sesungguhnya terjadi dan yang dirasakan pegawai saat ini, sehingga tentunya leader itu bisa take action langsung, misal dengan mengubah kebijakan, strategi, bahkan sistem human capital yang ada demi kebaikan perusahaan. Sebagai contoh, kalau kemudian sekarang, dulu rasio seorang teller itu sehari satu orang itu 150 sampai 200 transaksi. Kalau kemudian sekarang BNI sudah diganti dengan mesin-mesin, transaksinya kemudian berkurang. Tentunya hal ini kita juga perlu dapat insight dengan kemudian datang ke lapangan. Bagaimana teman-teman di lapangan sebagai teller ini? Ada merasa bahwa kalau kemudian volume pekerjaannya berkurang, mungkin kita harus memikirkan, melihat kebijakan dan strategi untuk mengembangkan yang bersangkutan di capability lain yang memang mungkin lebih diperlukan. Misalnya bisa didorong menjadi seorang sales, atau didorong kemudian menjadi data analitik, atau dan sebagainya. Nah, karena saya sebagai direksi, tugas saya adalah menjaga aset perusahaan, khususnya employee, agar bahagia sehingga mampu berkontribusi maksimal bagi perusahaan. Karena rumusan orang bahwa kemudian kerja keras, kemudian sukses, baru bahagia, itu secara konteks kalau kita mengelola orang, employee, itu saya balik. Bahwa bahagia dulu, kalau kerja bahagia, tanpa disadari dengan sendirinya dia happy dan dia akan kerja keras. Nah, result is about resultant atau consequences. Nah, hal itu yang kemudian kita coba bangun, dan itu dengan kemudian juga turun dan berdialog dengan para pegawai. Kira-kira gitu. Jadi problem bisa muncul dengan kita berdialog. Dengan melihat langsung dan berkomunikasi, dan bukan hanya dengan data-data saja yang masuk, tapi berinteraksi dengan manusianya, Pak. Ya? Iya. Baik, Bapak.
Bapak, tentu BNI ini sebagai bank besar dan juga bukan satu-satunya bank di Indonesia terus bersaing dan juga terus bersinergi dengan bank-bank lainnya. Nah, selama ini Pak dan mungkin saat ini apa yang menjadi keunggulan BNI daripada bank-bank lainnya, Pak? Oke. Kalau dibicarakan keunggulan itu memang tadi waktu saya bicara lahir BNI. Itu memang lahirnya sebagai corporate banking, ya. Kemudian dengan berjalannya perjalanan, tadi saya kenapa menyampaikan bahwa kita punya sekitar 7 cabang di luar negeri. Among others domestic bank, saya bisa mengatakan international banking kita itu memang agak sedikit di depan gitu. Kita tidak hanya punya 7 cabang luar negeri, tapi kita juga punya sekitar 1.600 bank koresponden gitu ya. Dan itu merupakan satu jaringan international network yang ada di kita. Nah, selain itu bahwa dulu BNI mungkin masih di era tahun 90-an, itu dia corporate banking, tetapi untuk fundingnya, dana pihak ketiganya, dia sangat retail, sangat consumer. Dulu mungkin kalau saya masuk tahun 96 itu ada namanya BNI Taplus. Sekarang banyak sih sudah di perbankan Indonesia dengan tabungan-tabungan segala macam. Tetapi itu one of produk unggulan dari dana pihak ketiga. Artinya kita punya DNA nature bahwa corporate bankingnya keunggul, khususnya kemudian di internasional, globalnya. Sedangkan kalau di DPK-nya, kita memang pada saat itu punya sejarah strong di individu, tabungan dan sebagainya. Nah, memang di poin yang ini sekarang menjadi satu challenge dengan bergesernya ke era digital, semuanya serba DPK-nya dengan atau transaksi itu melakukan elektronik dan sebagainya, itu berpengaruh. Dan di sisi sini maka salah satu transformasi saat sekarang yang kita akan tuju ke depan adalah go global dan kemudian go digital. Digitalnya tadi untuk kemudian menarik transaksi, which is kemudian nanti memiliki konsekuensi pengendapan dana yang lebih besar karena transaksi di kita, mulai kemudian dari individu atau personal banking, tetapi karena kita corporate, kita kembangkan dan kita develop selalu untuk juga transaksi-transaksi corporate-nya. Nah, kira-kira mungkin di antara perbankan yang ada saat ini, kami melihat bahwa BNI di situ mempunyai istilahnya competitive edge-nya, comparative edge-nya. Tentu menarik ya, apalagi berkata tentang ekspansi global. Tentu itu juga akan memberikan kebanggaan sebenarnya Bapak. Ketika kita misalnya berada di luar negeri, ini bank kita nih. Betul. Dia ekspansi dan bisa main di pasar internasional. Nah, itu menjadi hal yang sangat positif bagi BNI Pak ya. Dan Bapak tentu setiap orang ketika berada di sebuah tempat ada goals yang ingin dia capai, ada goals perusahaan dan juga goals pribadi. Dan Bapak Bob selama menjadi Direktur Human Capital dan juga kepatuhan di BNI ini, apa sih yang Bapak target capai selama Bapak menjabat dalam posisi ini di BNI, Pak? Begini ya, saya coba memiliki moto hidup itu do my best and be professional at any position. Selama saya menjabat di posisi direksi itu mungkin udah 5 area yang tidak semuanya adalah area-area yang kemudian saya tumbuh waktu besarnya di perbankan. Artinya area-area baru yang saya kemudian harus belajar. Termasuk sekarang saya menjadi Direktur Human Capital dan Kepatuhan. Ya, ini area yang kemudian saya harus develop, harus belajar sendiri. Nah, tetapi dengan prinsip atau moto hidup bahwa harus melakukan do my best at any position, maka itu merupakan satu kewajiban, satu dorongan, dan satu tarikan panggilan untuk saya selalu belajar. Nah, sebagai Direktur Human Capital dan Kepatuhan saat ini pastinya saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik.
khususnya demi terwujudnya yang tadi saya sebut employee value proposition, yaitu kita itu punya 6 misi. Nah, misi keempat itu terkait dengan employee, yaitu menyebutkannya bersama-sama menciptakan tempat kerja terbaik untuk berkontribusi, belajar, dan bertumbuh guna menjadi kebanggaan negeri. Jadi dream saya sebagai Direktur Human Capital bisa mewujudkan employee value proposition yang juga masuk ke dalam misi keempat tersebut untuk segenap pegawai BNI. Dan saya juga ingin agar segenap pegawai BNI selalu bahagia selama bekerja di BNI yang sudah saya anggap sebagai rumah kedua saya. Gitu kira-kira. Ini berarti Bapak nih kalau dalam keluarga itu seperti ibu, Pak. Yang menjaga anak-anaknya tetap kenyang, anak-anaknya tetap hangat, anak-anaknya tempat nyaman untuk dia terus bisa berkembang, Pak ya. Mudah-mudahan. Do my best. Itu dream ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bob ini sangat menarik tentu. Saya pikir dulu kalau misalnya human capital itu berarti yang ketegasannya atau apa, tapi ternyata dia yang menjaga iklim dan orang menjadi sangat nyaman ya, Pak ya. Betul. Di perusahaannya. Walaupun ketegasan juga tetap diperlukan. Betul. Ya, apalagi di perbankan ya, yang konteksnya adalah ini industri jasa keuangan dan berbasis kepercayaan, gitu kan. Makanya konteks tadi value-nya amanah, gitu. Nah, itu hal-hal yang kemudian memang harus fardu ain melekat kepada seluruh BNI High Movers. Nah, betul. Baik, dan pemirsa Tawaf TV jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi untuk mengupas apa yang ada di BUMN Berakhlak di Bank Negara Indonesia bersama Bapak Bob. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah banyak berbincang dengan Bapak Bob seputar BUMN Berakhlak di BNI. Dan pasti banyak yang mendapatkan inspirasi dan ilmu-ilmu dan informasi yang baru. Dan juga kita sudah mendapatkan, ini Pak izin ada banyak pertanyaan dari pemirsa terkait dengan bahasan kita pada hari ini. Ini salah satunya ada yang bertanya, sebenarnya lebih kepada orang yang mencari kerja, Pak. Seperti itu. Bagaimana sih cara menjadi bankir yang baik di mata Direktur Human Capital sebuah bank besar di Indonesia? Dan adakah cara khusus untuk masuk dan bekerja di sebuah bank khususnya BNI, Pak? Oke. Ya, terima kasih bagi yang menanyakan ini ya. Mungkin saya bisa menyampaikan begini. Kita tahu bersama bahwa bank itu merupakan perusahaan jasa layanan keuangan kepada masyarakat berbasis kepercayaan. Sehingga untuk menjadi banker yang baik itu harus memiliki core values akhlak dalam dirinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, mulai dari amanah sampai dengan kolaboratif. Ya. Tapi di era sekarang itu juga jangan lupa bahwa bankir itu harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya. Mengingat kita sudah masuk dalam fase banking industry 4.0. Digital mindset dengan kemudian siap melakukan adaptif, berubah di era VUCA itu merupakan sesuatu hal yang diharapkan dan dituntut untuk menjadi banker yang baik. Nah, kalau pertanyaannya bahwa kalau mau kerja di BNI gimana gitu? Ya, untuk bekerja di BNI ya seperti BNI bank-bank yang lain itu tidak ada jalur khusus kok gitu kan ya. Jadi ya ada beberapa channel gitu. Ada channel yang melalui website, ada juga channel yang kemudian secara fisik. Kami selalu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh talent di Indonesia untuk dapat berkontribusi di BNI. Kita memiliki strategi talent acquisitions untuk fresh graduate dan juga untuk experience hire. Experience hire itu memang mungkin dia sudah di mid level, jadi kita memang
bisa masuk bukan semuanya di first entry, tapi dia sudah di mid level atau bahkan mungkin di top level, agar kami memiliki sumber daya yang mumpuni dalam menghadapi persaingan. Jadi kalau kita ngomong talent acquisition itu buat yang first graduate, terkadang kita juga melakukan program proaktif untuk datang ke university. Kita bikin festival, kemudian kita jelasin siapa yang kemudian tertarik. Dan kita juga punya program yang kita sebut early recruitment program. Mahasiswa-mahasiswa di jurusan-jurusan tertentu yang kita perlukan, mungkin dia sudah di semester akhir, semester 7, kita rekrut, tentu dengan rekomendasi kerjasama dengan 10 university, kita rekrut, nah kemudian kita berikan bantuan untuk studinya, tetapi begitu lulus sudah masuk ke kita. Kita kayaknya misal sekarang kita perlu data scientist, statistik gitu, yang kadang-kadang di era digital itu dia yang bisa mengantisipasi perubahan behavior dari customer. Tetapi kita juga tadi saya bicara mengenai butuh experience hire. Kalau kita mau mengejar sesuatu ketinggalan di pasar dalam konteks persaingan, atau kita memang tidak punya expertnya di dalam, maka kemudian kita juga melakukan talent acquisition melalui experience hire. Jadi seluruh pemirsa Tawaf TV yang punya kompetensi dan passion menjadi bankers, let's join us. Thank you. Dan utamanya harus memiliki nilai akhlak itu Pak, betul, yang kita bahas, kita kupas pada hari ini. Ya. Baik, tentu ini banyak sekali informasi yang telah kita dapatkan, dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bob Tiasika Ananta sebagai Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI. Dan para pemirsa Tawaf TV, kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih juga telah bersama kami sampai akhir acara di BUMN Berakhlak Warisan untuk Negeri. Anda juga dapat menyaksikan program-program lainnya di Tawaf TV, dapat menyaksikannya melalui media kami yaitu di YouTube, ataupun dapat juga menyaksikan melalui MNC Vision, UCTV, Nin Media, dan juga Oksigen.id. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.